Kimi Raikkonen merupakan salah satu pembalap yang sangat kenceng dan memiliki personality yang unik. Namun dalam karirnya di F1, dia juga merupakan salah satu pembalap yang emang kalau kita omongin soal keberuntungannya, ya nggak sebesar. Dan dia banyak sekali mengalami ketidakberuntungan dalam karirnya di F1. Bahkan dia sendiri setuju aja kalau dia dibilang sebagai pembalap paling nggak beruntung dalam sejarah F1. Nah, selain ketidakberuntungannya di McLaren yang menurut gue tuh cukup terkenal ya, sekarang gue akan bahas salah satu momen ketidakberuntungan lainnya oleh Kimi Raikkonen, yaitu ketika Kimi tampil bagus bersama Lotus, tapi sekaligus hampir membuat tim tersebut bangkrut. Setelah musim yang cukup berat bersama Ferrari 2009, Kimi memutuskan untuk meninggalkan F1 dan balapan di World Rally Championship dan NASCAR juga dari tahun 2010 sampai 2011. Baru tuh akhirnya ada rumor bahwa dia akan balik ke F1 2012. Terdapat perbincangan dengan Williams, tapi pada akhirnya dia akan bergabung dengan Lotus untuk 2012 bersama Romain Grosjean. Oh ya, Lotus yang dia join ini Lotus yang bagus ya. Kalau yang satunya lagi mah ya bagus juga sih. Bagus untuk dibicarakan tapi. Ya karena Lotus saat itu ada 2 tim dan ya ngejelasinnya itu agak susah dan mungkin gue bisa buat video soal itu di lain waktu kalau kalian mau ya. Tapi gampangnya di 2012 itu Lotus Renault berubah jadi Lotus dan Lotus F1 berubah jadi Caterham F1. Nah, Kimi join ya Lotus di 2012 yang bagus ya. Dan saat itu nggak banyak orang berharap bahwa dia tuh akan langsung gaspol mengingat dia skip 2 musim dan melihat performa Michael Schumacher yang masih kesulitan untuk tampil di performa terbaiknya setelah hiatus juga. Ya mereka merasa bahwa Kimi itu juga akan begitu, nggak beda jauh. Ditambah Lotus saat itu juga nggak bagus-bagus banget sih, di papan tengah aja gitu ya. Jadi mereka harus cari cara dong agar mereka mampu merekrut sang Iceman Jordan 2007 itu ya kan. Nah di sini menariknya, mereka tuh kontrak Kimi selama 2 tahun dengan gaji 6,7 juta euro. Dan setiap poin yang dia cetak, dia akan mendapatkan tambahan 50.000 euro. Gimana kalau itu dikonvert ke rupiah, ialah sekitar 832 juta. Gila nggak tuh? Dapat 1 poin aja udah bisa dapat sebanyak itu bonusnya. Coba kalau banyak ya kan poinnya. Wah, ya nggak salah lah ya kalau nih orang emang balapan cuma hobi aja. Pada musim 2012, mobil Lotus saat itu bisa dibilang cukup solid dan mampu merepotkan tim papan atas. Mengingat grid saat itu benar-benar kompetitif banget, jadi konsistensi itu bakal sangat penting. Dan Kimi di paruh musim pertama 2012 mampu tampil konsisten dan meraih 5 kali podium di paruh musim pertama itu. Dimana salah satunya itu nyaris menang, yaitu pas Bahrain Grand Prix. Dimana dia bisa aja menang, tapi Asep mampu mendefend posisinya dengan baik. Setelah paruh musim pertama, dia mampu berada di top 5 klasemen dan gak jauh dari posisi runner-up juga saat itu poinnya. Banyak fans dan pandit memuji performa Kimi meskipun hiatus 2 musim. Pace dia tuh seakan-akan gak pernah menghilang gitu. Dia masih terlihat lapar dan kencang untuk meraih kemenangan lagi. Di paruh musim kedua, masih tampil konsisten dan walaupun hanya meraih 2 kali podium, salah satunya ialah kemenangan yang cukup terkenal juga. Di mana dia mengeluarkan tim radio ikoniknya di Abu Dhabi Grand Prix 2012, yaitu Just Leave Me Alone, I Know What to Do. Ya intinya dia memastikan ke timnya kalau dia tuh tahu apa yang harus dilakukan, meskipun Nando dengan Ferrari itu semakin mendekat ke dia. Nggak bisa menyalahkan timnya juga sih, karena emang mereka tuh jarang-jarang berada di posisi itu saat itu ya kan. Ya mereka memang rada-rada panik lah ya. Bukan panik siapa, gugup lah ya. Tapi Kimi tetaplah Kimi dan dia mampu meraih kemenangan pertamanya setelah comeback. Performa Kimi di musim ini benar-benar edan sih. Jadi dia bisa aja finish di posisi ketiga atau top 3 klasemen musim itu. Dan itu yang dia lakukan dan dia finish di posisi ketiga di standings F1 2012. Sepanjang 2012, dia tuh hanya finish di luar top 10 tuh sekali doang. Tapi sisanya, dia selalu finish di top 10. Tapi perlu kita ingat soal kontrak dia tadi. Dia meraih 207 poin musim itu, sehingga dia meraih bonus 10.350 euro. Ditambah gaji aslinya yang dimana 6,7 juta tadi. Bahkan bonusnya tuh lebih gede dari gaji aslinya cuy. Dan gak tuh? Dan ingat, masih ada musim 2013. Dan kita lihat apakah dia bisa mencetak poin yang lebih banyak. Musim 2013 setelah tiba dan mobil Lotus saat itu sama bagusnya kayak 2012 atau mungkin sedikit lebih bagus. Gak pakai lama, Kimi langsung gaspol dengan memenangkan balapan pembuka di Australian Grand Prix. Awal yang bagus untuk Kimi dan tentunya awal yang bagus juga untuk Lotus. Tapi tidak kalau kalian merupakan bagian dari divisi akuntansinya.
Kimi masih sama solidnya kayak musim lalu dengan meraih 7 podium musim itu. Dan sempat meraih hat-trick P2 ya, jadi finish P2 berturut-turut. Dan pada musim kedua, meskipun masih tampil solid dan meraih beberapa podium lagi, hubungannya dengan tim mulai memburuk. Dan ya seperti yang kalian expect, tentu saja ini soal gajinya. Lotus tidak bisa membayar gajinya, dan Kimi pun sempat mengancam mereka kalau dia nggak akan balapan dari Abu Dhabi dan seterusnya kalau mereka tidak bisa membayar gajinya. Walaupun di ujung-ujungnya balapan juga sih di Abu Dhabi ya. Dia start terakhir dan nggak melaju lebih dari belokan pertama setelah dia membuat kontak dengan Lord ngelawak Guido van der Garde. Setelah DNF, dia nggak pakai lama langsung cabut ke hotel. Ini orang demen amat kayaknya asal cabut-cabut doang gitu ya. Waktu itu ke Yek pas Monaco kan, pas dia DNF di Monaco. Nah sekarang ke hotel pas Abu Dhabi di mana balapan itu masih berjalan. Setelah masalah gaji udah di-solve, sepertinya ya Kimi dipastikan akan balapan sampai akhir musim. Tapi masalah lain muncul ketika punggungnya itu masih cedera ya, yang dialami dari Singapore Grand Prix. Membuatnya harus pindah ke sideline sampai akhir musim, dan akan digantikan oleh Heikki Kovalainen untuk sisa 2 balapan. Kimi akhirnya harus rela finish di posisi kelima standings F1 2013, dimana dia bisa aja finish P3 lagi kalau seandainya dia balapan sampai akhir ya. Pada akhirnya Kimi memutuskan untuk balik ke Ferrari pada musim 2014, dan Lotus merekrut Lord Maldonado sebagai rekan timnya. Kimi mengkoleksi 390 poin bersama Lotus dalam 2 musim itu, sehingga dia mendapatkan bonus 19,5 juta euro. Dan kalau di-convert ke rupiah, itu sekitar 325 miliar sekarang lah ya kalau gue buletin. Ya sebanyak itu dan belum tambah gaji normalnya. Tapi karena inilah Lotus hampir menuju kebangkrutan dan bahkan gajinya Kimi pun belum lunas sampai sekarang. Dan Kimi tuh waktu itu bisa aja ambil aksi legal ya kan. Tapi Kimi memutuskan bahwa tidak perlu karena dia memahami dampak tersebut ke stabilitas tim. Dampak itu besar soalnya kan. Dan dia memedulikan pekerjaan orang-orang Lotus yang terlibat dalam kasus tersebut. Respect lah ya untuk ke Kimi. Dan lucunya, pada 2014, Lotus tuh malah menurun drastis dan kesulitan untuk meraih poin. Sesuatu yang mereka prediksi bakal terjadi pas Kimi bergabung dengan mereka. Kayaknya Kimi masalah join aja ya kali ya, salah join waktunya ya, salah waktu. Akhirnya Lotus pun dibeli oleh Renault pada 2016 dan Kimi pun mampu balapan sampai 2021. Jadi begitulah cerita Kimi yang hampir membuat timnya bangkrut karena kesuksesan on track mereka. Menghamdeh juga sih Kimi emang selalu apes dalam karir F1 ya kan. Di saat dia meraih kesuksesan dalam track pun pasti ada aja kejadian off track yang tidak diinginkan terjadi. Dan ya apesnya karena kesuksesan on track itulah yang menyebabkan masalah off track itu terjadi. Kasian juga gue sebenarnya sama Lotus ya, udah nggak sama Kimi lagi setelah 2013, yang dimana mereka tuh udah nggak bakal menambahkan bonus gaji poinnya ya. Tetap aja keluar duit banyak karena harus bayar kerusakan mobil karena crash Lord Maldonado. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Mau gak nih gue bahas soal Lotus yang ada 2 tim saat itu? Komen aja kalau kalian mau ya. Dan ya tulis aja komentar kalian di kolom komentar apapun itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kedua gue, dimana gue bahas yang apalah random tentang keseharian gue lah ya. Dan linknya itu ada di tab community. Kalian cek aja ya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.